Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan, hari Kamis kemarin artis Jonathan Frizzy mendadak mendatangi markas Polda Metro Jaya dengan wajah serius. Ada apa dengan Jonathan Frizzy? Mungkinkah Jonathan tengah tersandung masalah hukum serius? Jika tidak ada yang serius, mengapa artis yang akrab dipanggil Ijong tersebut bahkan datang ke Polda sambil membawa pengacara? Usut punya usut, rupanya bukannya tersandung masalah hukum, tapi Ijong justru sedang melaporkan surat ancaman yang sedang serius mengulik kegelisahan keluarganya. Pasalnya, surat kaleng yang diam-diam dikirimkan ke rumahnya tersebut mengutas ancaman tak senonoh kepada anak-anaknya. Sontak saja, Ijong pun bergerak serius mengusut dan memperkarakan sang pengirim surat kaleng penuh ancaman itu ke pihak yang berwajib. Mungkin yang psycho yang ngerti kali. Ini tulisan tangan semua, di tulisan Nyonya Tuan dapat 00000 gitu. Terus di rumah Nyonya Tuan punya anak cucu, istri, cucu, cicit. Kayak orang aneh gitu tulisannya. Jalan Senopati. Nanti bisa ada bahasa kotor ini. Anak saya katanya. Sebenarnya kalau dia ngancem aku sih nggak masalah ya, aku nggak takut gitu. Cuman dia udah ngomong soal ada orang di rumah dan anak-anak gitu. Terutama istri kan lagi jadi khawatir banget. Dan ada omongan kalau dia mau perkosa gitu. Laporan dulu ya? Iya. Dulu ya. Terima kasih ya. Memang tadi kita mencoba diskusi dengan pihak penyidik, kira-kira pasal berapa yang kita sebabkan terlapor kan kita tidak tahu, tapi kan kita menduga bahwa orang tidak bertanggung jawab, makanya ya dikenakan dengan pasal 336 ayat 2. Ancaman hukumannya itu 5 tahun penjara. Dan polisi juga bantuin banget tadi juga sampai atasannya sampai bantuin, sampai turun tangan gitu. Dan mereka membenarkan kalau ini ancaman. Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Siapa gerangan yang tega mengirim surat kaleng penuh nada ancaman miris tersebut? Benarkah Ijong memiliki musuh hingga memendam dendam yang berujung surat kaleng bernada ancaman? Sebuah teka-teki yang kian berujung misteri. Pasalnya, merasa tidak pernah memiliki musuh yang bisa memicu dendam, Ijong pun menguak hasil telisik kamera CCTV yang ada di rumahnya. Dari pantauan kamera CCTV tersebut terlihat bahwa sang pengirim surat kaleng tersebut adalah seorang pria yang bahkan mendatangi rumah Ijong pagi-pagi sekali dengan gelagat yang mencurigakan. Siapakah pria misterius yang mengumbar ancaman miris pada anak-anak Ijong tersebut? Entahlah. Yang jelas sejak menuai surat kaleng pada tanggal 23 April 2018 ini oleh seorang yang tidak dikenal berikut ini, Dena istri Ijong pun diguncang stres dan ketakutan mendalam. Orangnya muncul dari ujung jalan ini. Ya. Nah, ini dia. Tuh. Oke. Pakai topi warna putih. Dia lihat sekeliling dulu. Tuh orang tuh. Nah, nggak tahu nih, mungkin kayaknya laki-laki ya. Pause dia. Ya. Ini dia selipin suratnya di situ, terus Pertama Denanya jadi stres sekarang kan, jadi mau bawa anak kemana-mana. Aku juga mau kerja syuting juga, ninggalin rumah, dia nelfonin terus gitu. Aduh ini anak-anak gimana, kalau ada orang ngetok aja di luar dia udah parno gitu loh. Aku thanks-nya aku nggak pernah ada musuh sampai sekarang. Justru temennya banyak banget gitu, makanya aneh banget. Ini juga semenjak aku pindah rumah ke sini, baru mau 1 tahun, baru ada yang kayak gini. Tetangga-tetangga juga baik-baik sama kita juga deket sama ibu RT-nya gitu, ibu RT-nya juga bantuin. Jadi kayaknya kalau dendam atau musuh nggak punya deh. Kalau kata Pak Polisi di dalam sih, dia bisa mukanya bisa bisa di zoom, bisa ditaruh. Belum tahu sih, cuman udah ketahuan dia memperkosa anak. Aku gitu kan, aku jadi kayaknya kesel banget gitu ya. Gitu. Pengennya sih kalau misalnya ada yang bener nonton gitu, hati-hati aja sih gitu. Aku udah lapor ke pihak yang berwajib, ke polisi, jadi semoga cepat ketangkep sih.
Jauh dari rumah tangga Ijong yang tengah ditimpa prihatin dan waspada, artis Aldi Taher justru tengah berbahagia. Pasalnya hari Kamis kemarin, anak kedua Aldi akhirnya lahir dan diberi nama Geraldino Muhammad Aldiansyah. Uniknya proses kelahiran putra kedua Aldi tersebut turut mencerminkan betapa meski telah 4 bulan resmi bercerai dari Georgia Aisyah, hubungan Aldi dengan sang mantan istri masih baik-baik saja. Ya, meski sempat diwarnai konflik dan aksi mogok menutup komunikasi, kemarin Georgia Aisyah pun melahirkan anak kedua mereka lewat proses operasi sesar dengan ditemani Aldi. Sikap Aldi yang menjadi ayah siaga meski usai bercerai itu pun kian menjulangkan kejutan karena tidak hanya menemani sang mantan istri sejak pagi di momen persalinan, bahkan hingga malam tiba pun saat ditemui tim Hotshot, Aldi masih terlihat menunggui Georgia Aisyah di rumah sakit. Kau kini telah hidup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Aldi sama Georgia mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Putra kami telah lahir hari Kamis tanggal 26 April 2018 jam 7.30 dengan berat badan 3 kg 3,4 gram dan juga panjangnya alhamdulillah 49 cm. Alhamdulillah kami beri nama Geraldino Muhammad Aldiansyah. Ya alhamdulillah pas proses lahiran Aldi mendampingi. Jadi kita berangkat, Aldi jemput ke rumah maminya Georgia jam 4 subuh, terus kita berangkat ke rumah sakit, masuk ke ruang operasi sekitar jam 6:30 ya, hampir jam 7, terus alhamdulillah jam 7.30 lahir. Georgia sama anak kita lagi istirahat, lagi pemberian kolostrum kan untuk ASI eksklusif, alhamdulillah. Dan minta doanya kepada pemirsa semuanya biar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sikap Aldi yang setia menunggui dan mendampingi Georgia Aisyah dari pagi hingga malam tanpa kenal lelah itu pun kian mencuatkan pemandangan unik. Pasalnya juga sebelumnya dua mantan suami istri ini memperlihatkan sikap saling tak akur, bertabur konflik selama proses perceraian, kini justru saling kompak, memilih dan memilah nama untuk anak kedua mereka. Sontak saja tanda tanya pun muncul. Sempat alot menghadapi gugatan cerai Georgia Aisyah? Mungkinkah kali ini Aldi begitu setia mendampingi sang mantan istri melahirkan putra keduanya karena masih menyimpan keinginan untuk rujuk dengan Georgia? Waktu sebelum lahir kita cari nama bareng kan, kita komunikasi. Insya Allah nih kan waktu USG kan cowok, jadi kita persiapkan nama cowok dan kita pilih kayak nama anak pertama kan, Geraldine itu kan gabungan nama Aldi sama Georgia juga. Terus Geraldino karena anaknya cowok, jadi namanya kita gabungin, kita tambahin nama cowok gitu. Kalau untuk sekarang yang pasti Aldi sama Georgia kita fokus untuk anak ya. Masalah kedepannya jodoh itu Allah yang ngatur, juga rezeki Allah yang ngatur semua. Jadi kita selalu menjaga, yang penting sekarang adalah kekompakan kita sebagai orang tua, terus juga komunikasi untuk anak kita dan memerankan peran sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Cinta seumur hidupku, anakku. Ada kesibukan baru dan unik yang akhir-akhir ini diretas pesinetron Amar Zoni. Pasalnya, Amar mulai melebarkan sayap dengan memproduseri sebuah film pendek dengan tema yang tidak biasa, yaitu silat. Uniknya, seolah tak kenal lelah, Amar mengerjakan pembuatan film pendek tersebut di tengah padatnya syuting sinetron Anak Langit. Nah, bagaimanakah hebatnya Amar Zoni memompa stamina dan menguras tenaga demi film pertamanya tersebut sambil menjalani syuting? Benarkah karena kesibukan barunya itu, Amar mendapatkan protes dari sang kekasih Ranti Maria? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.